Kita sudah menyelesaikan materi tentang bagaimana memilih sumber makanan yang halal dan thayyib, yaitu dengan cara memperhatikan kehalalan zatnya, kehalalan cara memperolehnya, dan kealamiannya. Sekarang, bayangkan bahwa di tangan kita sudah ada sumber makanan yang halal dan thayyib tersebut. Agar sumber makanan yang halal dan thayyib yang sudah kita pilih itu tetap terjaga kehalalan dan kethayyibannya hingga masuk ke tubuh kita, maka kita harus memastikan bahwa kita mengolah atau menyajikan sumber makanan tersebut dengan cara yang halal dan thayyib juga. Inilah strategi kedua dalam menjalankan syariat makan minum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin teman-teman telah paham dengan konsep dasar ini, bahwa semakin alami sumber makanan, maka semakin lengkap kandungan nutrisinya. Makanan yang diolah dengan proses yang terlalu panjang itu dapat merusak, mengurangi, bahkan menghilangkan nutrisi alami yang ada pada makanan tersebut. Semakin banyak proses pengolahan pada suatu sumber makanan, maka semakin banyak pula nutrisi alami yang hilang. Jadi sebenarnya dan pada dasarnya, makanan mentahlah yang paling banyak nutrisi alaminya. Namun terkadang pada makanan mentah dapat dijumpai bakteri-bakteri atau zat kimia beracun yang dapat membahayakan tubuh. Misalnya seperti zat racun pada tanaman rebung atau singkong. Pada tanaman rebung dan singkong terdapat kandungan zat kimia asam sianida yang cukup berbahaya bagi tubuh, sehingga sumber makanan ini sifatnya khabith atau beracun jika dikonsumsi dalam kondisi mentah. Diperlukan sedikit proses pengolahan untuk membuang zat kimia beracun itu atau untuk membunuh bakteri buruk yang dapat merugikan tubuh kita tersebut. Ada banyak teknik pengolahan makanan di dunia ini yang bisa kita terapkan. Beberapa contoh teknik pengolahan makanan diantaranya merebus atau masakan berkuah, memanggang, mengasapi, membakar atau mengarangi, mengungkep, memepes, mengukus, menyangrai, menumis, menggoreng, fermentasi, dan slow cooking. Agar sumber makanan yang telah kita pilih itu tetap terjaga kehalalannya, maka kita harus memastikan bahwa setiap proses pengolahan yang kita terapkan pada makanan tersebut tidak mengandung unsur haram sedikit pun. Dan agar sumber makanan yang telah kita pilih itu tetap terjaga kethayyibannya, maka kita harus memastikan bahwa proses pengolahan yang kita terapkan pada sumber makanan tersebut tidak merusak dan atau membuang banyak nutrisinya. Bagaimana caranya kita memastikan bahwa proses pengolahan yang kita terapkan pada sumber makanan tersebut tidak merusak atau membuang banyak nutrisinya? 1. Dengan tidak mengkombinasikan teknik pengolahan makanan. 2. Dengan tidak mengaplikasikan teknik pengolahan yang beracun pada suatu sumber makanan. Apa maksudnya mengkombinasikan teknik pengolahan makanan? Artinya, kita mengolah suatu sumber makanan menggunakan lebih dari satu teknik pengolahan. Mengkombinasikan 2, 3, atau bahkan lebih teknik pengolahan dapat menjadikan proses pengolahan terhadap sumber makanan tersebut menjadi semakin banyak atau semakin panjang. Apabila suatu sumber makanan mendapatkan proses pengolahan yang banyak dan panjang, maka nutrisinya tentu akan semakin berkurang. Telah kita pelajari bahwa mengonsumsi makanan yang minim atau sedikit nutrisi hanya akan membuat perut kenyang saja, sedangkan sel-sel tubuh tidak kenyang atau tidak tercukupi kebutuhan nutrisinya. Apa saja aktivitas memasak yang tergolong mengkombinasikan teknik pengolahan? Contoh pertama, ayam ungkep bakar. Suatu hari, saya membeli sumber makanan yang halal dan thayyib, yaitu seekor ayam. Rencananya, saya akan mengolahnya menggunakan teknik mengungkep. Tapi, tak cukup dengan mengungkepnya saja, ternyata saya juga membakar ayam yang sudah diungkep tersebut. Jika begini, berarti ada 2 proses dan teknik pengolahan yang diterima oleh daging ayam tersebut. Otomatis nutrisinya akan semakin berkurang seiring bertambahnya proses pengolahan yang diterima.
Untuk itu, sebaiknya pilihlah salah satu teknik pengolahan saja. Jika ayamnya mau diungkep, maka cukup diungkep saja. Jika ayamnya mau dibakar, maka langsung dibakar saja. Contoh kedua, memasak tahu tempe. Suatu hari, saya membeli tahu dan tempe. Kita semua sudah mempelajari bahwa tahu dan tempe adalah tergolong sumber makanan olahan minim proses. Tahu dan tempe adalah biji kedelai yang sudah diolah sedemikian rupa di pabrik tahu tempe. Tahu dan tempe yang saya beli itu rencananya akan saya ungkep dengan bumbu kuning, lalu akan saya goreng. Ketika saya mengolah kembali tahu dan tempe yang saya beli tersebut dengan teknik ungkep, berarti saya menambahkan proses pengolahan yang diterima oleh biji kedelai tersebut, yang sebelumnya sudah mengalami proses pengolahan di pabrik tahu tempe. Jika saya kembali mengolah tahu tempe ungkep tersebut dengan teknik menggoreng, berarti saya kembali menambahkan proses pengolahannya. Hal itu akan semakin menurunkan kandungan nutrisi yang ada pada biji kedelai yang menjadi sumber utama pembuatan tahu dan tempe tersebut. Contoh ketiga, menghangatkan sisa makanan. Suatu pagi, saya mengolah suatu sumber makanan dalam jumlah yang banyak karena sedang ada acara di rumah saya. Ternyata, makanan tersebut tidak habis dan masih tersisa banyak. Kemudian saya menghangatkannya kembali di sore hari karena khawatir makanan tersebut nanti akan menjadi basi dan terbuang sia-sia. Maka, proses menghangatkan kembali itu sama saja dengan mengolah kembali makanan yang sebelumnya sudah diolah. Otomatis nutrisinya akan ikut berkurang. Apakah benar-benar tidak boleh mengolah dengan lebih dari satu teknik pengolahan? Sebenarnya sih boleh-boleh saja. Penjelasan ini hanya memberikan gambaran tentang efek dari pengolahan berlebih pada makanan. Tidak mengapa jika teman-teman masih mau menyiapkan menu makanan dengan mengaplikasikan lebih dari satu teknik pengolahan, atau jika masih mau menghangatkan makanan sisa. Asalkan teman-teman menyadari resiko yang ditimbulkannya, yaitu penurunan nilai gizi dari makanan tersebut. Ingat, proses pengolahan makanan itu dilakukan secukupnya saja, cukup untuk menghilangkan bakteri jahat dan atau zat beracun pada sumber makanan tersebut. Cara yang kedua untuk mempertahankan ketoyiban atau kualitas sumber makanan yang sudah kita pilih adalah dengan menghindari teknik pengolahan yang beracun. Dari sekian banyak ragam teknik pengolahan sumber makanan yang sudah disebutkan sebelumnya, setidaknya ada 2 teknik pengolahan yang sangat baik dan ada 1 teknik pengolahan yang sangat beracun. Apa saja teknik-teknik pengolahan yang sangat baik itu? Apa teknik pengolahan yang beracun itu? Dan bagaimana penjelasannya? Kita mulai dari teknik pengolahan sangat baik yang pertama, yaitu fermentasi. Makanan fermentasi terbuat dari makanan mentah yang difermentasikan, seperti sayur fermentasi, terasi, yogurt, atau ada juga dari makanan yang sudah matang kemudian difermentasikan, seperti tempe yang kedelainya direbus atau dikukus terlebih dahulu kemudian difermentasikan, atau tape ketan dan tape singkong yang ketan dan singkongnya direbus atau dikukus terlebih dahulu kemudian difermentasikan. Makanan fermentasi ini mengandung bakteri-bakteri hidup yang dapat memperbanyak populasi bakteri di dalam usus. Telah dijelaskan pada video materi yang telah lalu bahwa di dalam usus kita terdapat lebih dari 100 triliun bakteri. Jika populasi bakteri baik di usus kita banyak, maka akan tercipta lingkungan yang baik di usus kita yang dapat menjadi sinyal baik yang akan disampaikan ke otak, sehingga otak merespon sinyal itu dan memproyeksikannya dalam bentuk perasaan yang baik. Setiap harinya, bakteri-bakteri di usus kita ada yang mati. Dengan mengonsumsi makanan-makanan yang diolah menggunakan teknik fermentasi, artinya kita sudah memasukkan bakteri-bakteri baru untuk menggantikan populasi bakteri yang telah mati tersebut. Selain itu, serat pada makanan fermentasi juga sekaligus dapat menjadi makanan bagi bakteri-bakteri tersebut. Maka, perbanyaklah mengonsumsi makanan fermentasi, karena makanan fermentasi dapat menyehatkan usus dan otak kita.
Jika ingin mendapatkan manfaat dari bakteri-bakteri tersebut, makanan fermentasi sebaiknya tidak dimasak atau dipanaskan, sebab proses pemanasan terhadap makanan fermentasi dapat membunuh bakteri-bakteri hidup yang ada pada makanan fermentasi tersebut. Teknik pengolahan sangat baik yang selanjutnya adalah slow cooking. Slow cooking adalah teknik memasak menggunakan api yang sangat kecil dalam durasi yang lama. Teknik memasak ini sangat baik untuk diaplikasikan pada saat mengolah produk hewani, seperti daging merah, daging unggas, ikan, telur, dan lain-lain. Sebab mengolah produk hewani pada suhu tinggi dapat merusak kandungan protein pada produk hewani tersebut. Itulah mengapa teknik slow cooking ini sangat ramah terhadap kandungan protein pada produk hewani. Saya kalau sedang berencana menyiapkan menu daging, biasanya saya akan memasak daging tersebut pada pagi hari dengan teknik slow cooking ini hingga kisaran 4-6 jam. Dan bisa saya tinggal mengerjakan pekerjaan yang lain. Kemudian nanti saya akan mengonsumsinya sebagai menu makan siang. Kalau memasak daging ayam, lebih cepat dari itu prosesnya. Memasak ikan juga semakin lebih cepat prosesnya. Yang penting apinya harus kecil ya. Saya juga sering mengaplikasikan teknik slow cooking ini untuk membuat kaldu asli dari ikan, unggas, atau hewan berkaki 4. Durasi pembuatan kaldu bisa sampai 24 jam tergantung jenis produk hewani yang akan diolah untuk mengekstrak nutrisi yang ada dalam produk hewani tersebut. Saya selalu berusaha menyetok kaldu asli di dalam freezer. Selain sebagai penyedap pada masakan, kaldu asli juga mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dipindahkan dari produk hewani ke dalam kuah kaldu. Sehingga kaldu asli ini sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Dan yang paling keren adalah kaldu asli mengandung kolagen yang sangat baik untuk regenerasi sel-sel kulit kita. Selanjutnya adalah penjelasan tentang teknik pengolahan yang beracun, yaitu menggoreng. Menggoreng adalah mengolah makanan di dalam minyak yang dipanaskan pada suhu tinggi atau menggunakan api besar. Tidak peduli minyaknya banyak atau sedikit, jika apinya besar maka itu disebut menggoreng. Mengapa mengolah sumber makanan menggunakan teknik menggoreng itu tergolong beracun? 1. Merusak minyak. Sejak beberapa hari yang lalu kita sudah menghempaskan racun bernama minyak cair atau padat olahan seperti margarin, minyak sawit, minyak jagung, minyak biji bunga matahari, minyak biji bunga kanola, dan lain-lain. Sekarang di tangan kita hanya ada minyak cair padat alami seperti minyak kelapa, minyak zaitun, butter atau mentega, dan lain sebagainya. Untuk menjaga nutrisi pada minyak alami ini, maka kita harus menghindari hal-hal yang dapat merusaknya. Dan salah satu hal yang dapat merusak nutrisi dari minyak alami adalah pemanasan dengan suhu tinggi atau api besar. Entah itu minyaknya sedikit ataupun banyak. Peneliti menemukan bahwa ketika minyak dipanaskan dalam suhu tinggi, asam lemaknya akan menurun. Penurunan ini menghasilkan produksi senyawa kimia bernama aldehida yang sangat beracun. 2. Merusak protein. Teknik menggoreng itu pasti menggunakan api yang besar dan sudah dijelaskan di atas bahwa mengolah produk hewani, baik itu telur, daging unggas, daging merah, ikan, dan lain-lain pada suhu tinggi dapat merusak kandungan protein dalam sumber makanan tersebut. 3. Meracuni makanan. Tadi sudah disebutkan bahwa memanaskan minyak akan menghasilkan senyawa kimia bernama aldehida pada minyak tersebut. Tak cukup itu saja, ternyata pada sumber makanan yang diolah menggunakan teknik menggoreng dapat muncul senyawa kimia bernama hidrokarbon aromatik polisiklik dan amina heterosiklik. Dan jika makanan yang digoreng itu kemudian dikonsumsi, maka senyawa-senyawa kimia tersebut mulai dari aldehida, HAP, dan AH yang ada pada makanan yang digoreng tersebut akan bereaksi terhadap protein, enzim, dan hormon manusia yang memakannya, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti penyakit saraf dan kanker.
Saya pribadi lebih sering menggunakan minyak kelapa atau minyak zaitun secara langsung, tanpa dipanaskan kembali. Misalnya saya campurkan di sambal, di salad, di sayuran berkuah, di ubi rebus yang dihaluskan, bahkan saya langsung meminum 2 sendok minyak zaitun di pagi hari. Sesekali, minyak kelapa memang saya gunakan untuk memasak, tapi dengan api yang sangat kecil. Saya tidak pernah memanaskan minyak kelapa atau minyak zaitun dengan api besar. Mulai sekarang, berhentilah mengubah sumber makanan yang thoyyib itu menjadi racun hanya karena ingin mengikuti hawa nafsu. Semangat mengamalkan ilmu, semoga apa yang telah Allah ciptakan dengan kondisi yang baik mampu kita jaga dan tidak kita ubah menjadi racun yang menyakiti tubuh kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.